wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elam Permatasari, NPM saya 1940101051. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Aquaculture. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mikrobiologi akuatik. Pengertian mikrobiologi akuatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kenapa sih pentingnya kita mempelajari mikrobiologi akuatik? Karena mikrobiologi akuatik berhubungan langsung dengan manusia. Adapun 3 ruang lingkup mikrobiologi akuatik. Yang pertama, bakteri, yang kedua, mikolog, dan yang ketiga, virologi. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Sebelum menemukan mikroskop, manusia memandang bahwa makhluk hidup di dunia hanya ada hewan dan tumbuhan saja. Berdasarkan klasifikasi yang dinyatakan oleh Aristoteles 3000 SM, sering berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan mikroskop. 5 tahun terakhir ini, mikrobiologi menjadi bidang biologi yang sangat berarti. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan sel mikroba. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jenis sel terdiri dari 2, yaitu eukariotik dan parakariotik. Sel eukariotik mempunyai sel sejati dan sistem membran internal, sedangkan sel parakariotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal. Karakteristik mikroba yang pertama, kultur, morfologis, metabolisme, antigen, dan genetik. Komposisi mikroba dan fungsinya. Komposisi sel ditentukan oleh lajunya pertumbuhan dan komposisi media tumbuh. Komposisi sel terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan klasifikasi mikrobia. Praktek taksonomi yaitu proses organisme ke dalam suatu kelompok atau takson berdasarkan hubungan kemiripan dan kekerabatan. Keanekaragaman mikrobia terdiri dari 3, yaitu genetik, spesies, ekosistem. Karakteristik bakteri terdiri dari 3, yaitu domain bakteri, dunia bakteri, 23 Parlium. Studi kasus atau identifikasi dan klasifikasi bakteri Vibrion terdiri dari 3, yaitu yang pertama, isolasi untuk mengetahui karakter atau ciri bakteri. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, identifikasi. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan segala hal yang berkaitan dengannya. Misalnya, tumbuhan, bakteri, keanekaragaman, dan sel bakteri. Bakteri itu sendiri bagian dari mikroorganisme yang sangat erat kaitannya dengan manusia. Salah satu yang langsung berkaitan dengan
manusia, yaitu bakteri yang ada di dalam sistem pencernaan, khususnya di usus. Dalam melancarkan sistem pencernaan adalah bakteri asam laknat atau BAL. Bakteri terdiri dari 3 bentuk, yaitu bentuk batang atau basil, bentuk bulat atau kokus, bentuk spiral. Bentuk bakteri batang terdiri dari 3 macam, yaitu monobosil, diplobosil, streptobosil. Bentuk bakteri bulat ada 4 macam, yaitu monococcus, diplococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Bentuk spiral ada 3 macam, yaitu spiral, vibrio, spiroseta. Ada 3 macam bakteri, yaitu Yang pertama, bakteri aerob, bakteri yang hanya hidup dalam menggunakan oksigen. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Yang ketiga, bakteri fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.